Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Baik, tolong dicatat ya. Tolong tugas untuk minggu depan yaitu carilah carilah opini audit selain WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya yang dicari adalah wajar dengan pengecualian atau tidak wajar atau disclaimer ya. Jadi ini tugas individu, terus masing-masing masing-masing dipresentasikan minggu depan, masing-masing mahasiswa ya. Jadi tugasnya adalah cari opini audit, dipresentasikan, baca, artinya baca dari itu, terus nanti permasalahannya ada di mana ya minggu depan ya. Jadi nanti silahkan masing-masing ini, oh saya udah perusahaan ini, saya udah perusahaan ini, saya udah perusahaan ini, boleh. Yang penting jangan sama satu teman dengan teman lainnya. Ya, ada berapa mahasiswa di sini? 25 atau 24 atau berapa mahasiswa? Yang penting jangan sama sehingga nanti kita akan banyak mendapatkan gambaran. Ya, kita akan banyak mendapatkan gambaran mengenai audit itu seperti apa, mengenai permasalahan di akuntansi itu seperti apa. Ya, ya, tolong dicatat. Jadi carilah opini audit untuk dipresentasikan masing-masing mahasiswa minggu depan. Terus nanti ayo kita diskusikan. Ya, oke. Minggu depan tanggal berapa minggu depan? Tanggal 28 27, ya? Pak. 27 mudik, Pak. Udah mudik apa? Oh, belum libur ah. Maksudnya malamnya mudik, Pak. Oh, Kan di perjalanan. malamnya. Ya kan libur resmi tanggal 28. Kapan itu libur resmi? Iya, 28 sih. Tapi kita mudiknya Iya, berarti 27 kan masih belum libur untuk kelas malam. Iya, kasihan deh lo. 2. Ya, oke, lihat situasi lah ya. Tapi itu dulu deh cari opini audit ya. Ya, mengenai besok ketemuan atau gimana gimana kita lihat situasi dan kondisi minggu depan ya. Ya, intinya tolong saya dibantu carilah opini audit untuk kita diskusikan. Kenapa saya arahkan untuk tidak mencari yang wajar-wajar saja. Karena apa? Karena kita ingin belajar. Karena kita ingin belajar, nah kita itu biasanya yang bagus itu belajar dari kesalahan orang lain. Nah, terus nanti permasalahannya apa, terus nanti bisa kita eksplor di situ. Ya, kurang lebih gitu. Baik, ini tadi saya nemu gitu ya, modern auditing, assurance and integrity of financial reporting gitu kan. Kalau Anda mau, ini nanti saya share juga ini di grup gitu ya. Atau saya kasih ke Mbak siapa tadi yang sudah ini gitu ya. Jadi di sini financial statement audit secara modern itu yang seperti apa sih? Ya, saya malam ini mungkin nggak akan lama gitu. Nah, di sini Anda mungkin pernah dengar yang namanya financial statement fraud, ya. Nah, bagaimana financial statement itu diyakini apakah dia melakukan fraud atau tidak? Nah, kita uji dari sini, ya, kita uji dari sini. Ya, jadi kita fase pertama risk assessment prosedur, fase kedua risk of material. Nah, ini ya, risiko dari material jumlah jumlah salah saji yang material itu seperti apa. Nah, terus sudah gitu respon kepada tanggapan kepada risiko yang sudah dinilai.
Nah, terus fase keempat menyediakan audit prosedur. Terus yang kelima, evaluate evidence, communicate audit findings. Ya, jadi ini kurang lebih yang akan dilaksanakan oleh seorang auditor, akuntan publik di dalam mengaudit itu seperti Bapak kok bilang seorang? Iya, yang tanda tangan laporan keuangan kan satu orang. Tapi untuk mengumpulkan ini semuanya, apakah satu orang? Ada tim. Ya, tergantung besar kecilnya perusahaan. Ya, ya, biasanya tim itu 3 sampai 6 orang minimal, ada junior auditor, ada senior auditor, ada manajer auditor, terus ada partner. Nah, gitu ya, minimal 3 anak buah saya yang mengaudit satu perusahaan. Ya, 4 termasuk saya yang tanda tangan ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya besar gitu, biasanya tim ya bisa sampai 7 orang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, perform risk assessment prosedur ini ya artinya apa? Misalnya identify financial statement assertion relevan ya. Financial statementnya itu mengarah ke apa? Mengarah ke kesalahan fraud atau tidak. Ya kan ya. Kemarin saya menemuin perusahaan ruginya itu 110%. Waduh, sudah ruginya itu 110% dari equity gitu kan. Ya berarti udah nggak ada modal sama sekali itu perusahaan ya. Nah, berarti perusahaan itu murni dikendalikan oleh pihak luar. Nah, itu sangat berpotensi untuk resiko ya. Jadi kalau memang udah kayak gitu, itu ke belakangnya mungkin perusahaan itu sudah nggak mungkin WTP, nggak mungkin wajar tanpa pengecualian. Ya, mesti ada sesuatu di dalamnya sana. Nah, terus Anda itu juga harus mengerti, understand the entity and its environment. Anda harus mengerti perusahaan itu seperti apa, lingkungannya seperti apa. Ya kan ya? Nah, kayak misalnya Raffi Ahmad gitu kan, punya perusahaan Rens gitu kan. Saya mengaudit perusahaan itu ngeri-ngeri sedap. Ya, mungkin dia masih jaya sekarang, tapi nanti nggak ada pelindungnya, siapa di balik itu mungkin akan ketahuan, kan gitu kan ya. Nah, jadi lingkungan dari perusahaan itu, nah tahu ubahnya apa? Tahu ubahnya ya perusahaan-perusahaannya Cendana Group, Tommy, Tutut dulu kan orang paling kesel sama ini kan. Akhirnya apa? Perusahaannya dulu ada Mobil Timur gugur. Ada ini gugur, ada itu gugur kan gitu kan ya. Maksudnya bangkrut kan gitu. Ya nggak tahu nih nanti Rans itu siapa di belakangnya Raffi Ahmad kan gitu kan ya. Nanti misalnya skandalnya terbuka atau gimana, ya udah pasti kegulung. Nah ini maksudnya understand entity and its environment. Kita harus paham ini, hati-hati ini. Ya. Terus make a decision about materiality. Ya, make decision about materiality. Jadi kira-kira kita harus memutuskan berapa angka yang kira-kira berapa angka yang dianggap material. Yang kira-kira kalau angka itu salah, itu laporan keuangan akan goyang. Ya, kurang lebih gitu. Decision about materialitas itu gitu. Terus perform analytical procedure. Nah, ini analytical procedure itu prosedur analisis ya membandingkan. Makanya laporan keuangan auditing itu biasanya jejer antara tahun sekarang yang diaudit dengan tahun lalu. Kan gitu kan ya. Nah, itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menganalisis ya, analytical ini. Ya, analisis apakah perlu menjejerkan gitu ya macam-macam lah namanya orang menganalisis ya kan ya. Nah, dalam keadaan kayak gini, perekonomian yang diancam Donald Trump kayak gini, nah ini kayak apa? Ya, kita mikir dengan yang lalu belum adanya ancaman Trump ya. Nah, Trump mengancam apa ke Indonesia? Trump mengancam Indonesia ini ada trik-trikan kurang ada trik-trik khusus ya akhir-akhir ini karena apa? Banyak perusahaan China itu merelokasi pabriknya ke Indonesia. Ya, ada yang menyadari itu? Anda banyak perusahaan-perusahaan China merelokasi pabriknya di Indonesia. Merasakan itu enggak, Mas, Mbak? Banyak perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia.
Itu Anda setuju apa enggak ya? Anda setuju apa enggak kira-kira perusahaan pabrik-pabrik Cina di Indonesia? Makanya besok pagi Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan KEK, ya, ekonomi apa itulah ya, KEK itu di sana di Batang sana. Batang apa Kendal? Batang kalau nggak salah ya. Nah, eh, dan katanya akan menyerap 70 triliun investasi. Anda setuju apa enggak yang seperti itu? Setuju saja, Kira-kira Pak. Kalau kenapa? setuju saja kalau workforce-nya dari Indonesia, Pak. Nah, ini siapa ini? Mas siapa ini kok nggak kelihatan saya? Setuju Pak, workforce-nya Indonesia Setuju, Pak. gitu. Siapa Mas siapa ya? Rozi, Pak. Oh, Mas Rozi Irfan ya? Iya, Oh, siap-siap terawih itu kayaknya udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jangan-jangan Buatan, imam Pak. terawih tapi lagi ikut apa ini lagi ikut kuliah. Setuju Mas Irfan. Apa apa cocok kalau investasi itu tapi workforce-nya di Indonesia. Dari Tapi Indonesia. tapi kenyataannya selama ini bagaimana Mas Rozi? Ya, kenyataannya karena sumber dayanya juga tidak mumpuni, akhirnya ya harus mengimpor juga. Katanya sumber daya manusia nggak mumpuni. Padahal banyak loh lulusan anak ITB, lulusan ITS, lulusan UGM, lulusan UI, lagi antri cari loker. Benar nggak Mas? Semuanya. Leres, iya benar. Nah, ya kan? Jadi ini ya ngeri-ngeri sedap ya. Sebetulnya kita juga perlu investor gitu kan. Tapi lihatlah di Kendari Morowali sana itu, di Sulawesi sana itu. Siapa yang yang menduduki posisi-posisi kunci yang bekerja di sana? Mohon maaf saya bukan provokator ini di sini, tapi ya benar Mas Rozi, ya investor masuk boleh, terus pekerja ini banyak ya silahkan diserap gitu loh. Tapi kebanyakan ya karena kita ini mohon maaf ya masih unskill gitu kan ya, akhirnya yang diserap ya ya kayak upah-upah kayak di Sritek gitu ya, upah yang nanti jebolan Sritek dipekerjakan kan gitu ya. Tapi anak-anak S1 banyak anak-anak yang sudah ini eh, well educated ya, eh, sarjana gitu, banyak cari loker, lowongan kerja, ya, kan kasihan gitu, ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Nah, analisis itu juga macam-macam ke sana, ya, bisa ke sana. Ya, saya di kantor akuntan publik ini, saya bilang, saya kan di kantor akuntan publik ini. Ya, sekarang pun masih di kantor. Saya bilang ke anak-anak, saya bukan ngusir kalian. Saya bilang, kalian pinterlah. Besok Prabowo Subianto akan membuka komplek di Batang sana. Nah, kira-kira kalian siap nggak menghandle minimal manajer pajak, minimal manajer accounting, dan perpajakan misalnya gitu kan ya. Karena Anda ngerti dan orang-orang dari asing itu biasanya nggak ngerti itu. Nah, tolong yang nggak ngerti itu dipegang gitu. Ya, nah cuman kan tolong juga karena ini, maaf, ini assurance services and integrity, berarti integritas ya. Nah, tolong integritas itu juga dijaga ya. Ingat, kita itu adalah negara yang berwawasan Pancasila. Kalau kita korupsi, kalau kita makan selain dari gaji kita, pertama itu tidak ada perjanjiannya. Subhat kalau bahasanya ya kan ragu-ragu. Ini kultum dikit ya. Kalau ragu-ragu tolong jangan dimakan, tolong jangan diambil, tolong tinggalkan kalau ragu-ragu ya. Nah, itu. Jadi, Pak, kalau gitu kalau makan gaji aja kecil dong, Pak. Kata siapa? Ya kan? Hari ini istri Bapak itu menginterview orang gajinya 100 juta. Gitu. Coba. Ya 100 juta per bulan bro, 100 juta apa gimana itu ngabisinnya kan gitu kan ya kurang lebihnya ya. Nah, Anda saya tuntut
maksudnya Anda itu saya harapkan juga seperti itu. Tapi kalau udah gaji tinggi ya sudah, ya jangan yang macam-macam gitu loh. Negosiasi, tingkatkan tingkatkanlah skill, habis itu nego gaji yang tinggi. Nah, jadi itu yang disebut orang-orang yang tadi natural apa workforce-nya itu bisa dari Indonesia. Nah, begitu. Ya, ini analitika ada hubungannya dengan analitika prosedur. Kalau kita sebagai yang mumpuni, ahli audit yang mumpuni, ya, tahu pajak, tahu peraturan, tahu accounting, Anda pasti tajam di dalam analytical, ya. Biasa ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, oke. Terus identifikasi resiko dan risk that may result in material misstatement. Nah, hampir sama tadi ya, materialitas itu jadi angka berapa kalau angka itu hilang, laporan keuangan bisa goyang, gitu ya. Kalau angka itu ketahuan hilang, posisi jabatan itu juga rawan dilaporkan polisi atau KPK kalau di pegawai negeri kan gitu ya. Nah, terus habis itu audit strategi, terus habis itu menilai pengendalian internal. Ya, kemarin sudah saya ini kan ya, tipik ano, PIC-nya itu PIC, Planning Internal Control dan Competent Evidence. Nah, di sini ya dalam fase satu ini Competent Evidence itu harus kita sebelum mendapatkan Competent Evidence, tapi kita harus benar-benar understanding internal control gitu. Ya, itu fase yang pertama. Ya, masih menilai risiko. Ya, terus assess the risk of materiality. Assess the risk of material. Relate risk factor to potential misstatement in financial statement. Hampir sama ini ya. Terus determine the magnitude of potential misstatement. Consider the likelihood of material misstatement. Assess significant inherent risk. Jadi mengaudit itu kita penuh menghitung dengan risiko. Apa risikonya? Risiko yang dihadapi perusahaan itu apa? Kembali lagi, saya mau ini kan, risiko itu apa sih? Kalau orang ngebut di waktu hujan, terus apa bannya itu gondol gitu kan, dia ngebut terus jatuh. Orang ngatain, ya hujan-hujan lu ngebut, ya udah risiko kan gitu kan ya. Apakah jatuhnya itu merupakan risiko? Mbak, Mas, jatuh dari motor itu tadi merupakan risiko atau bukan? Resiko, Pak. Risiko Pak, konsekuensi. Konsekuensi, risiko. Ya, karena dia nggak hati-hati ya. Benar, Pak. Nah, atau dampak. Jatuh itu merupakan dampak. Bisa dikatakan iya juga, Pak. Dampak kenapa? Karena kan itu salah satu konsekuensi. Ya, dampak karena tidak hati-hati. Berarti kehati-hatian itu perlu di manage nggak? Betul, Kehati-hatian Pak. itu kehati-hatian itu agar nanti jangan sampai jatuh itu kemungkinan jatuh itu harus diminimalisir nggak? Belum, Pak. Caranya bagaimana kalau kasusnya naik motor tadi? Pakai jas Pengaturan. hujan. Kalau belum mampu beli ban, motornya yang udah gundul harus pelan-pelan. Benar nggak? Agar jangan sampai dampak yang jatuh tadi terjadi. Nah, tindakan-tindakan itu tadi itulah yang dinamakan memanage risiko. Jadi yang jatuhnya tadi itu bukan risiko. Risiko itu adalah kemungkinan buruk yang akan terjadi, kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Itu dinamakan risiko. Ya, nah, jadi kalau di sini misalnya di auditing assess the risk, berarti apa? Menilai kemungkinan buruk yang akan terjadi. Nah, gitu ya. Jadi konotasinya gitu. Nah, terus di fase pertama, perform risk assessment. Perform kemungkinan buruk yang akan terjadi, penilaian kemungkinan buruk yang akan terjadi. Artinya apa?
Artinya ya kemungkinan yang kan buruk terjadi di perusahaan itu apa? Udah diantisipasi belum oleh perusahaan? Kalau belum, ya perusahaan itu nggak bagus pengendalian internalnya, ya. Ah, satu. Ayo ke negara kita. Hari ini saya baca bahwa utang-utang Istaka Karya akan diputihkan gitu loh. Kalau diputihkan gimana? Padahal dia udah mempunyai hutang kepada subkontraktor-subkontraktor. Nah, kira-kira Istaka Karya itu apa? Karya-karya itu ngapain? Bangun infrastruktur. Nah, bangun infrastruktur dengan utang yang banyak. Akhirnya apa? Pada nyungsep semuanya sekarang. Nah, berarti, mohon maaf ya, ini saya nggak politik ya. Berarti bangun infrastruktur itu tidak atau masih lemah perhitungan risikonya. Karena akan apa? Mau infrastruktur nggak ada uang karena harus ngapain? Utang toh. Bener nggak, Mbak Mas? Nah, karena utang, harusnya dari kemarin-kemarin itu mikir, oh nanti kira-kira kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, itu kira-kira ekonomian berputar apa enggak? Kalau nggak berputar, gimana saya bisa bayar utangnya, kan gitu ya? Ya, jadi kemarin tuh agak ini ya, mohon maaf, sama sekali mohon maaf, saya nggak politik ya, mohon maaf ya, kalau mungkin ada yang ini ya. Apa urgensinya kita bangun ibu kota yang mewah, yang megah, ya kan? Bisa nggak ibu kota yang megah itu dulunya yang sudah ada ibu kota, misalnya Yogyakarta, bisa nggak pindah ke sana atau dulunya di Bengkulu sana, Pak Karno pernah di sana, bisa nggak ke sana yang tatanan udah ada, gitu. Jadi nggak perlu mewah-mewah atau yang Kementerian Kelautan di Ambon, Kementerian Pertanian di Jawa, Perindustrian di Jawa misalnya ya. Terus yang perkebunan, Menteri Kehutanan itu di Sumatera misalnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, kalau nanti rapat Zoom kan gitu kan ya, bisa efisien. Jadi tidak perlu berapa triliun uang nanti yang sudah digelontorkan ke IKN sana. Mohon maaf ya, saya nggak ini. Terus WUS, itu hanya pameran doang itu. WUS itu akan untung apa enggak ya? Halo? Ada yang pernah naik WUS? Belum Pak, Ya? Hah? Belum pernah naik WUS ya? belum Pak walaupun dekat rumah. Ya, belum pernah walaupun dekat. Bener Pak, saya udah pernah naik. Ah, cuman gini doang nggak. Ya sama aja kalau mau, kalaupun mau ini naik ya ke sana lah, ke Jepang atau kemana gitu kan ya, yang ada kereta cepat kalau mau ini gitu loh. Apakah dari Jakarta ke Bandung itu perlu dibangun kereta cepat seperti itu kira-kira? Naik bis ada, naik kereta ada, naik travel apa itu ekstran atau apa itu banyak ya. Jadi kenapa ada itu? Ya memang waktunya cuman 35 menit. Cuman apa urgensinya buru-buru sampai Bandung gitu kan? Biasanya ke Bandung hanya shopping saja gitu loh ya. Ya, ya. Jadi ya sekarang yang bangun WUS siapa? Perusahaan apa BUMN-nya nggak bisa bayar ya, nah, hampir bangkrut. Mohon maaf, saya bukan politik ya, tapi itulah risiko-risiko yang harus ditindaklanjuti gitu loh. Untungnya saya nggak mengaudit negara Indonesia. Kalau saya mengaudit negara Indonesia, ya mungkin waduh ini udah gagal bayar atau nggak layak atau bagaimana kan gitu. Kalau perusahaan saya akan bilang gitu. Karena saya bukan mengaudit Indonesia, ya mau bilang apa lagi kan gitu ya. Ya, pembangunan infrastruktur kita itu perlu. Itu kalau ada uang free cash gitu loh. Uang benar-benar free, bangunlah gitu ya. Ya, apa tol gitu. Oke, dibangun boleh gitu. Asalkan bisa menunjang perekonomian kan gitu. Nah, yang nggak menunjang perekonomian secara langsung dikaji dulu dah. Ya, nah itu
Nah, jadi kayak gitu kan. Nah, jadi mohon maaf kembali lagi itu bukan politik, tapi saya ngomong resiko. Resiko itu, saya mau tanya, Mbak, resiko itu bisa dirasakan kalau udah kejadian atau belum kejadian? Risiko itu dirasakan setelah adanya kejadian atau sebelum kejadian. Belum, Pak. Penyesalan itu adanya di belakang atau di depan? Belakang, Pak. Kalau di depan apa namanya? Pendaftaran. Aduh, ya iya benar ya. Nah, penyesalan itu selalu di belakang gitu kan. Kalau di depan ya namanya pendaftaran. Sama, risiko itu biasanya juga begitu. Biasanya risiko itu ditunggangi atau diiringi oleh penyesalan kalau udah terjadi kan gitu ya. Ya sama kayak kayak gini nih kemarin gitu kan. Nah sekarang perlu uang, nggak ada yang mau mengutangi lagi karena udah menumpuk utangnya kan gitu kan. Ya bingung sehingga yang kerja di kementerian harusnya pakai apa lampu listrik mungkin harus pakai lilin atau gimana sekarang kan gitu kan ya untuk adanya apa kemarin apa AC air conditioner terus sekarang pimpinannya jendela buka 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 gitu kan. Ya, ya. Terus harus ada ini kerja hanya 3 hari lah di kantor lah, yang sisanya WFA atau WFH. Aduh, udah nggak semakin nggak jelas ini gimana kan gitu kan. Nah, karena semakin nggak jelas, mahasiswa berontak. Ya, akhirnya apa? Gelap katanya mahasiswa. Tapi Opung bilang, siapa yang bilang gelap gitu? Kau sendiri yang gelap katanya gitu kan. Iyalah, keluarganya dia nggak gelap lah. Coba mahasiswa saya beli buku aja susah, benar nggak? Coba satu kelas ini mana ada yang punya buku? Walau duafa kan gelap lah, kasihan. Gitu loh, karena buku nggak tersedia di perpustakaan. Ya, coba di kuliah di Amerika sana itu bukunya nggak karu-karuan. Ya, kurang lebih begitu. Ya, jadi penilaian resiko itu sangat diharapkan dan sangat dibutuhkan penilaian resiko. Ya. Nah, Pak mengaudit itu gimana ya risikonya perusahaan ya yang untuk diaudit itu risikonya perusahaan. Nah, itu gimana ya? Nah, terus perusahaan menjaga-jaga risiko itu di gimana? Respond to assess risk, staffing and supervision, nature of audit test dan sebagainya. Terus baru setelah kita menghitung risiko-risiko, oh perusahaan ini baik, ayo kita masuk, kita tes, kita uji. Nah, di sini mulai perform further audit prosedur, diantaranya mengetes kontrolnya, mengetes substantif tesnya, mengetes transaksinya. Ya, terus setelah transaksinya baru dokumen-dokumen yang ada dievaluasi, dokumennya kuat atau aspal. Apa aspal? Itu Pak, temannya solar, temannya apa itu aspal Pak? Aspal. Asli tapi palsu. Ya, hati-hati. Paling mahir di negeri 62 atau Konoha ini kalau membuat aspal-aspal gitu. Sertifikat hak milik tanah aja bisa lebih dari satu nggak? Bisa nggak? Wah, jagoan itu ya kan ya. Nah, makanya itu juga bukti yang ada harus benar-benar benar-benar kita uji. Ya, kita yakinkan. Nah, cara meyakinkan gimana? Udah pernah saya bilangin teman wanita saya, mengaudit itu pakai teman wanita saya. Saya itu pada saat zaman kuliah selalu dekat dengan wanita. Waduh, mohon maaf. Ya, Bapak kadang-kadang kultum, kadang-kadang Bapak nakal juga, ya gitulah. Itu masa muda dulu, sekarang kan sudah tua. Ya, dulu waktu di Amerika, saya itu berteman sama deketlah dengan teman-teman wanita Latin gitu kan, dari Amerika Latin sana, El Salvador atau apa itu ya. Nah, salah satu dari mereka ada yang saya abadikan. Ya, di dalam pembelajaran saya, gitulah kurang lebihnya. Kalau anak-anak sekarang kan selfie gitu kan. Nah, kalau saya abadikan di dalam
pembelajaran saya. Ya, jadi nanti Anda kalau mengaudit bisa didampingi oleh teman wanita saya ini, kan gitu. Namanya Korea, ya Korea, Korea Marisol, ya Marisol itu Maria gitu ya bahasa Spanyol. Korea Marisol Martin, bapaknya yang namanya Martin, bukannya transgender Martin yang saya dekati, bukan, kan gitu kan. Korea Marisol Martin, Korea Maria anaknya Martin, Pak Martin kurang lebih gitu. Tapi oke, nama belakangnya nggak usah diinikan. Yang penting nama depannya Korea. Nah, ya. Jadi di dalam menguji audit, ya, menguji bukti audit, saya selalu memakai didampingi teman wanita saya itu. Meskipun sekarang entah dia udah di mana, udah kena COVID kemarin atau udah punya anak berapa atau punya suami berapa, saya udah nggak ngurus lagi setelah berpisah, kan gitu kan ya. Namun namanya tetap terabadikan. Korea, Coria. Dalam dunia auditing, C-nya apa ya? C. Dalam dunia audit itu C apa biasanya? C. Konfir apa? Konfir apa kalau di dunia audit? C. Konfidensial. Konfidensial, nggak apa-apa, hampir deket. Konfir pakai R. Confirmation. Apa Pak Joreza? Confirmation, Pak. Konfirmasi, confirmation ya. Jadi apa bukti audit itu yang untuk menghindari aspal tadi itu kita harus uji. Salah satu pengujinya itu harus pakai konfirmasi. Paham ya? Konfirmasi yang dimaksud konfirmasi paham apa artinya konfirmasi? Pembuktian. Nah, konfirmasi. Ya, terus ada itu, ada berita pagi hari acara TV itu check and recheck. Check and recheck itu merupakan konfirmasi. Ya, konfirmasi itu pembuktian atau mencocokkan. Ya, kira-kira dengan pihak orang dalam atau pihak luar konfirmasi biasanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Nah, ya, ya, pihak dalam apa ya dikonfirmasi datanya, tapi kebanyakan pihak luar kan gitu kan ya. Nah, di luar itu apa gitu. Kira-kira konfirmasi, konfirmasi ada juga konfirmasi inventory nggak? Ada Pak stok Opnam. Nah, stok opnam ke ini barang dibeli dari mana, customernya siapa, bener nggak memproduksi ini, bener nggak dia udah ber-ISO kan gitu kan ya. Nah, konfirmasi. Jadi yang sering didengar konfirmasi itu adalah konfirmasi piutang, ya. Tapi ya tidak mesti piutang saja, ya. Yang lain juga bisa konfirmasi, ya. Inventory konfirmasi gitu. Ya, kalau Anda beli saham di Bursa Efek, biasanya Anda dapat surat per 31 Desember Anda masih tercatat namanya pada saat Februari Anda dapat surat dari mana? Dari kantor akuntan biasanya. Anda untuk menyatakan apakah benar Anda pemegang sahamnya pada saat 31 Desember. Itu juga merupakan salah satu konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi tadi C, Korea kan, berarti ada O. O-nya apa kira-kira dalam dunia auditing? Bukti itu setelah dikonfirmasi diapain? Oh, observe. Observasi, Pak. Setelah dikonfirmasi, iya Pak, itu barangnya dari kami. Kita observasi lagi. Ya, ini barang benar nggak KW1? Soalnya dibayar dengan KW1 ini. Ya, jangan barang yang dikirim KW3, tapi dibayar KW1. Nah, udah biasa itu kayak gitu tuh. Apalagi di pemerintahan. Ya PPK itu apa PPK hati-hati itu apa itu PPK itu pejabat pembuat komitmen aduh ya ampun
Kalau ada yang jadi PPK di sini, tolong hati-hati deh ya, ya, itu. Pak, kami ditugaskan Pak, ditunjuk Pak jadi PPK Pak. Iya, tunjuk yang amanah. Kalau saya ditunjuk amanah, bos marah karena bos nggak nggak kecipratan gitu kan. Ya udah cipratin aja dengan air got tiap hari gitu ya, kecipratan gitu kan. Ya, gitu kan. Mas, kalau mau disuruh jadi PPK ya udah bener, udah jangan jangan ciprat-ciprat sana sini gitu kan. Terus misalnya tahun depan Anda nggak dijadikan jadi PPK lagi, pejabat pembuat komitmen, ya sudah bersyukur aja, Alhamdulillah Anda diselamatkan mungkin gitu, ya. Nah, ini yang di swasta itu prosedur pengadaan atau pembelian di pemerintahan itu semuanya ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi dia itu yang menandatangani semua pengadaan pembelian itu dinamakan PPK. Ya, nah itu juga perlu diobservasi itu. Bukti yang dihasilkan dari PPK setelah dikonfirmasi ya perlu diobservasi benar nggak ini barangnya ini gitu loh ya. Oke, observasi. R-nya apa ya? R-nya. Kan ini kita bicara masalah evidence dikit, terus nanti di kuliah-kuliah selanjutnya khusus untuk evidence kita bakal banyak bicara ini mengenai observasi ini ya. Dan R-nya, R itu apa namanya? R. Mungkin sulit ya. R-nya itu rekalkulasi. Benar nggak memeriksa memeriksa bukti audit kita perlu merekalkulasi? Artinya apa sih rekalkulasi? Re itu apa ya re? Mengulang, Mbak. Pengulangan. Ulangan. Mengulang. Rekalkulasi. Perhitungan Apa? ulang, Pak. Oh, rekalkulasi artinya apa? Perhitungan ulang. Oke, kenapa mengaudit perlu perhitungan ulang? Buat tahu itu akurat atau enggak sih, Pak. Nah, ya kan? Anda menghitung berdasarkan apa? Anda menghitung berdasarkan teori, kewajaran teori. Anda menghitung berdasarkan standar, aturan standar yang berlaku. Kan gitu ya, menghitungnya, ya nggak? Benar? Iya, Pak. Oke. Nah, terus hasil hitungan Anda untuk apa? Hasil hitungan Anda, hasilnya itu digunakan untuk apa? Ya, oke, mungkin agak bingung. Hasil hitungan Anda itu dicocokkan dengan hasil hitungan perusahaan. Karena hitung-hitungan itulah bisa merupakan adjustment, ya, bisa merupakan suatu pencatatan di akuntansi hitung-hitungan perusahaan. Ya, terus Anda tes cara ngetesnya hitungan perusahaan dengan Anda menghitung kembali. Hasil hitungan Anda yang sesuai dengan standar dan sebagainya itu dicocokkan dengan hasil perhitungan perusahaan, ternyata beda. Yang harus dipercaya hitungan auditor atau hitungan perusahaan. Internal, Pak. Hitungan Auditor. perusahaan atau hitungan auditor yang harus dipakai. Auditor, Pak. Auditor, Pak. Nah, itu dia. Karena auditor itu sudah, orangnya itu sudah tip, training, well trained. Orangnya independen, orangnya professional care. Orangnya mengaudit itu berdasarkan pengetahuan yang mendalam dan punya audit planning. Ya, jadi kalau dia menghitung sesuatu transaksi terus dicocokkan dengan hitungan perusahaan ternyata beda, pertama ditanya dulu, perusahaan kok bisa dapat kayak gini, ini bagaimana? Dia ngitungin, oh hitungan Anda salah, ini loh hitungan saya kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Ya, pentingnya rekalkulasi itu kayak gitu. Ya, sudah. Ya, jadi teman wanita saya tadi Korea, COR-nya udah ketemu. I-nya tadi, I itu inspeksi. Jadi diinspeksi langsung, putih audit. Terus I-nya itu juga dinamakan inquiry atau tanya-tanya. Nah, tadi itu tanya-tanya ini hitungan Anda dari mana? Kok bisa ketemunya seperti ini? Hitungan saya kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi tadi rekalkulasi sama inquiry ininya hampir related gitu ya, berhubungan.
Tapi inquiry tidak hanya hitung-hitungan aja, macam-macam inquiry. Kenapa kok barang bisa datang malam hari? Itu juga inquiry, kan gitu. Kenapa? Saya pernah mengaudit perusahaan BBM itu kalau datang malam hari dengan BBM datang siang hari itu beda. Kalau siang hari itu ada penguapan sekian, kalau malam hari itu penguapannya minim. Nah, itu kan paling tidak 2 liter atau 3 liter bisa hilang itu, atau bisa 20 liter hilang itu. Gara-gara penguapan gitu. Ya, oke. Itu terus A-nya apa? Analitis ya. Jadi bukti-bukti yang ada itu dianalisis gitu ya. Korea konfirmasi, observasi, rekalkulasi, informasi, inquiry, inspection dan analitis. Jadi untuk menguji evidence itu dengan teman wanita saya tadi yang namanya Korea ya, jangan lupa menguji akun apapun di dalam audit dengan Ibu atau Mbak Korea tadi ya. Nah, terus habis itu hasil dari temuan dikomunikasikan. Komunikasikan dengan siapa? Tolong dicatat, dikomunikasikan dengan TCWG. Coba dicari di HP-nya deh. Apa itu TCWG? Tolong dicari. TCWG. Tulisannya TCWG. Tolong dicari. Apa itu? TCWG. Tolong dicari. Who's charged with governance? Ya. Maaf, saya tadi cari minum. Apa, Mas? Apa TCWG, Mas? Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan, Pak. Hmm, tuh, pinter hasil chat GPT kayak gitu, ya, ya. Ya, jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. TCWG, those who in charge with the governance. Those itu adalah orang-orang atau pihak-pihak who in charge yang eh, in charge lah ya, yang berhubungan dengan atau yang bertanggung jawab atas who in charge with governance, tata kelola. Nah, iya. Jadi hasil auditor itu dibicarakan, Pak, ini hasilnya seperti ini loh, Pak. Kenapa kok bisa kayak begini, Pak? Wah, Anda mengada-ada itu gini loh. Ini saya temuan saya loh. Nggak bisa, nggak kayak begitu. Tolong temuannya dirubah. Nah, biasanya kayak gitu, ada yang bandel, ada yang kayak gitu tuh. Terus Anda nanya, apakah Bapak pernah menemui kayak gitu? Anda nanya gitu apa enggak? Kalau enggak nanya, ya udah enggak saya kasih tahu. Nanya, Nanya Pak. enggak? Nanya, Pak. Ya, jawabannya adalah langsung, emangnya gua cowok apaan? Gitu kan ya, gitu. Sering Mbak, Mas, sering saya mendapatkan permintaan kayak gitu, sering. Nggak peduli siapa yang minta itu, orangnya disegani banyak orang atau ajudannya setan kayak atau apa yang minta kayak gitu, nggak pernah saya turutin. Pokoknya saya menemukan kayak gini, hasil audit kayak gini, ya sudah, itu hasil kamu kok, gitu loh. Itu rapot kamu kok. Ya, ya risikonya saya nggak dipakai lagi, risikonya saya nggak dapat pekerjaan lagi, ya nggak masalah. Tapi saya nggak dapat kerjaan, tapi saya masih bisa apa, kepala tegak. Gitu loh, daripada saya terbeli, ya emangnya gua cowok apaan bisa dibeli kan gitu. Ya, ya, jadi negara ini bukan berarti perlu orang-orang kayak saya. Negara ini kalau kita tegakkan dengan cara begitu, kita tegakkan dan semua rata-rata orang Indonesia ini, sorry,
rata-rata negeri Konoha ini kayak begitu, ya mungkin akan bagus gitu. Ya, sehingga skor akhir itu nggak sampai 4-1 kan gitu kan. Ya, minimal ya 1-0 lah atau sama lah atau kita menang kan gitu kan. Masa empat empat dekade nggak pernah menang kan gitu kan. Malu 4-1 gitu. Diketawain sama orang Korea kalau kita kalah mulu kan gitu ya. Nggak ada yang nyambung ya. 5-1 tadi Atau Pak. ada yang patah hati karena 4-1 5-1 ya. Pak. Ampun deh. Patah hati, Pak. Kenapa? Patah hati 4-1. Iya, patah hati 4-1. Aturan bisa obat ngabuburit ya. Ngabuburit malah pingin lempar sandal. Akhir-akhirnya kamu apa? Puasamu terganggu itu karena emosi ya. Aduh, makanya nggak usah nonton dah. Matiin aja lah. Ngabuburit itu yang baik-baik aja. Nggak usah nonton yang gitu-gituan. Udah, akhirnya bisa kelihatan. Aduh, saya tuh sebenarnya capek banget nih, Mas. Kalau kuliah ini berakhir, ini kalian pasti senang apa sedih? Kalau kuliah berakhir sekarang juga gitu, kalian sedih apa senang? Loh, nggak ada yang berani jawab. Ya, kalau saya sih, karena banyak yang tersenyum ini. Ya, tak lihat ini yang di kameranya tersenyum gitu ya. Nah, jadi kalau saya misalnya membuat orang tersenyum, dapat pahala nggak ya di bulan Ramadan ini kira-kira? Dapat, Pak. Waduh, pinter ngerayu itu baru pak-pahan ngerayu saya itu. Aduh, kacau ini. Oke, ya sudah deh. Ya, tolong itu tadi pekerjaan audit itu kurang lebih begitu. Ini sampai akhir ya. Terus nanti apa? Selanjutnya nanti membicarakan masalah pengendalian internal seperti apa, audit seperti apa. Nah, saya minta tolong ya karena S2 itu biasanya ada presentasi gitu ya. Kalau nggak presentasi nggak afdol gitu kan ya. Nah, tolong carikan deh. Carikan opini audit. Ini ada berapa satu kelas ini, Mbak, Mas? Ini ada 22 ya, termasuk saya 23. Benar nggak? Siapa PJ-nya? PJ-nya Mbak PJ, anggotanya berapa ya? Iya Pak, 22 Pak. 22. Iya Oke. Pak. Oke, jadi nanti tolong cari 22 perusahaan yang mempunyai opini tidak WTP. Nah, terus kalian copy, terus besok bacakan minggu depan. Ya, WTP-nya wajar, WDP-nya wajar dengan pengecualian atau yang membuat tidak clean itu masalah apa? Ya, nanti presentasikan. Aduh, keluar keringat dingin. Tenang saja, ada saya, ada AA di sini, ada Dedi. Kalau pusing pasti come to Dedi kan gitu kan. Ini udah tersedia ini pundak. This is the shoulder for crying on. Waduh, the shoulder, bukan soldier ya. Soldier kan tentara. Ini the shoulder, pundak untuk for crying on. Wah, itu lagu itu sih, itu lagu. Ya, oke. Ya, jangan khawatir ya, yang riang saja. Cuman saya perlu bantuan. Jadi ini bukan tugas, saya perlu bantuan. Tolong carikan 22 opini dengan perusahaan yang berbeda-beda. Tolong diinikan. Nah, terus nanti minggu depan dibacakan. Ya, itu saya minta bantuan itu aja. Ya, persis kayak anak kelas 1 SD dulu ya. Kalau ditanya ada PR, wah bingung ada PR, takut semuanya gitu kan ya sama gurunya ya. Enggak, jangan takut, ya kan gitu ya. Sama dengan kalian ini, jadi anak-anak yang lagi lucu-lucunya. Enggak lah ya. Agar kita bisa memahami, agar kita bisa menyelami, agar kita bisa memaknai hakiki pekerjaan audit itu yang seperti apa. Kalau yang wajar-wajar saja kita nggak bisa membedah permasalahan di dalam, ya. Nggak ada tahu permasalahan di dalam itu seperti apa. Sritek Pak, saya Sritek. Oh ya jelas itu Sritek itu pasti ada banyak catatannya itu. Ya, Pak saya Wijaya Karya, ya silakan. Apa permasalahan di Wijaya Karya sana dari opini audit? Pak saya Adikarya, silakan. Pak saya Jiwasraya, silakan. Ambil semuanya itu yang tidak wajar itu. Besok minggu depan
kita bahas ya, nanti ya tenang, biasanya ya saya juga yang bahas gitu kan ya. Ya, tapi saya minta bantuan deh, temukan itulah. Paling tidak temukan itu, pelajari, nanti paling ditanya-tanya dikit gitu kan. Kalau nggak bisa bunyi ya nggak apa-apa, keringet dingin sedikit sebentar gitu. Ya, oke, paham tugasnya, kira-kira paham ya? Paham, Pak. Ya, oke, oke, oke. Tolong ya, tolong nanti dibantu. Ada 22 loh. Kok nambah? Tadi katanya 22, ini 23. Atau ada yang pakai handphone dua. Ya udah terserah lah berapa orang lah di situ 25 kayak 26 satu kelas. Ya, yang penting berbeda-beda. Ya, yang penting beda itunya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Mbak Zakia mau bertanya? mau tanya bentar, Pak. Tadi kan Apa-apa itu? dibahas tentang pengumpulan bukti ya, Pak, yang dilakukan oleh auditor. Opini, Nah, opini aja. Opini. oh enggak, ini beda, Pak, beda pertanyaan dari tugas. Oh, oke, siap, siap, siap. Yang tadi tentang Korea tadi tuh, Pak. Oke, oke, oke. Salah satunya kan ada peran auditor untuk ngumpulin bukti-bukti ya, Pak. Ya, Nah, sebetulnya tuh dari auditor sendiri ada ketetapannya nggak sih, Pak? Bukti yang dikumpulin tuh seberapa banyak yang ya, dirasa itu tuh cukup gitu, Pak. Sama ya. yang dia itu udah yakin kalau bukti-bukti yang udah dia kumpulin itu semuanya bebas dari salah saji material. Itu Iya, sih, Pak. bagus. Itulah yang mana namanya teknik sampling, ya, teknik sampling. Nah, seberapa teknik sampling? Apakah disampling semuanya atau sebagian saja? Nah, ini ada parameternya. Kalau pengendalian internalnya nggak bagus, ya, yang mencatat satu orang itu, terus yang menerima uang juga orang itu, yang membayarkan uang juga orang itu, ini bahaya. Berarti pengendalian internal nggak bagus. Nah, kita lihat bukti-bukti auditnya hampir semuanya kita lihat kalau memang kayak gitu sehingga bisa nanti menangkap orang kan gitu. Tapi kalau pengendalian internalnya sudah bagus banget ya, pengendalian internalnya udah bagus dan kontrolnya itu kuat, ya mungkin di sampling yang besar-besar, Mbak. Misalnya transaksi 5% dari omset atau transaksi 2% dari total aset atau apa ya silakan gitu ya. Nanti tergantung dari pertimbangannya. Tergantung dari pertimbangan. Terus Pak, tadi kalau di pemerintahan ada PPK itu kan hampir hampir nggak usah dibilang hampir ada terjadilah markup atau pengaturan harga kayak gitu. Jadi kalau meriksa perusahaan negara kayak gitu atau instansi negara, apakah perlu sampling yang banyak? Ya jawabannya kira-kira bagaimana, Mbak Zakia? Kira-kira loh kalau memeriksa negara gitu loh atau BLU ya taruhlah memeriksa UNJ lah. Itu kira-kira hanya satu atau dua transaksi atau banyak transaksi yang harus dilihat. Banyak, Iya, Pak. banyak ya. Saya rekam, saya bilangin Pak Rektor kalau berarti ya. Ya, Pak, yang ngomong bukan saya loh, Pak Zakiyah gitu ya. Ya, ya begitu ya. Karena apa? Tadi lihat itu risiko-risiko ya, risiko mengaudit dan sebagainya gitu kan. Ya karena, aduh ampun-ampunan deh ya di negeri ini, ampun deh saya juga. Ya kok kayaknya transaksi kalau nggak ada rasa terima kasihnya, nggak ada ininya itu kok transaksi nggak afdol gitu loh. Ya, aduh kacau ini. Ya, padahal kalau transaksi itu tanda terima kasih itu kan namanya juga terima kasih gitu ya. Tapi kok seolah-olah wajib kan gitu ya. Ya, kalau nggak ada tanda terima kasih, khawatir tahun depan nggak dipakai lagi. Ampun deh. Ya, ya ampun, gitu kan. Negeri ini yang juara umroh siapa di dunia ini? Negeri ini. Yang juara haji siapa? Negeri ini. Yang juara memberikan tanda terima kasih siapa? Ya negeri ini. Loh Pak, itu kan ada orang timur Pak memberi rasa terima kasih. Ya, itulah persis pada saat UNJ ketangkep KPK jawabannya begitu. Waktu itu mau lebaran, ya, udah biasa gitu Pak. Ya, ya udahlah aku nggak mau ngomong banyak lebar lah kalau yang menyangkut yang itulah gitu kayak nanti Mbak Zakia bisa ngerekam dikirim ke rektorat.
Aduh, aduh, aduh. Ya, oke, oke. Silakan kalau ada yang pertanyaan lagi. Jadi itu adalah pertimbangan auditor terus tergantung dari pengendalian internalnya, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya nanti auditor itu kan tanda tangan, terus nanti ke depannya kalau ada terjadi permasalahan kan dia duduk di kursi persidangan kan gitu kan. Nah, saya nggak mau duduk di sana gitu ya. Maka dari itu saya make sure benar transaksi-transaksi ini sebagian besar sudah wajar gitu. Ya, kurang lebih gitu Mbak Zakia. Oke, Pak. Terima Ad- kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi kira-kira? Pak, Ya, Mas Anggi. itu kan tugasnya kan mencari opini audit ya Pak ya. Ya, Opini audit itu yang terbaru 2024, selain 2024 Pak. eh yang 2024 kan belum keluar, Mas. Ya, yang Banyak TBK Kak. kan udah Pak sebagian tuh. Iya, ya boleh 2024, 2023 boleh. Oke Ya, Pak, baik. ya, tapi yang jelas yang ada masalahnya. Jangan Oke, yang baik clean, Pak. jangan yang clean clean. Kalau yang clean nanti kita nggak bisa melihat, nggak bisa ada pembelajaran nanti. Ya, Baik Pak, baik, gitu. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, yang jelas jangan diambil yang UNC, jangan clean di UNC clean, nggak bisa ada buat pembelajaran. Ya, clean. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi tujuannya tugas itu untuk kita belajar, itu yang masalah-masalah penting yang jadi sorotan, biasanya jadi sorotan auditor itu apa saja, dan itu ayo kita bicarakan bersama di kelas ya untuk pembelajaran kita. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kelas saya akhiri. Silahkan beribadah. Ini 10 hari terakhir ya. Bila perlu ibadah malam ini sampai kapan? Sampai fajar ya, gitu ya. Karena siapa tahu Lailatul Qadar turun malam ini, ya malam ke-21 kalau nggak salah ya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Terima kasih Kak. Pak. Yuk, Pak. izin live. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.